Anak gemuk sering terlihat lucu dan menggemaskan, tapi tahukah kamu, di balik tawa ceria dan pipi menggemaskannya, terdapat resiko kesehatan yang nggak kita sadari. Obesitas pada anak bukan hanya pada penampilannya, tapi tentang masa depan kesehatannya. Anak yang sehat bukan adalah anak yang paling gemuk, tetapi yang tumbuh dan berkembang seimbang. Lalu, apa sih penyebab obesitas pada anak? Dan bagaimana cara orang tua untuk mencegahnya? Yuk, kita lihat lebih lanjut. Halo semuanya, selamat datang di channel Ponak Podcast Edukasi Anak. Kembali lagi bersama saya Amelia Zaramawati sebagai host pada siang hari ini. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik loh teman-teman, yaitu Kak Indah. Halo Kak Indah, salam kenal ya Kak. Halo Kak Amel, halo semuanya. Kenalin, nama aku Indah Rahayu, mahasiswi dari program studi S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Malahati, Bandar Lampung. Salam kenal ya sahabat-sahabat Ponak. Baik, terima kasih Kak Indah. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu obesitas pada anak. Tapi sebelum kita lanjut berbincang-bincang lebih jauh, kita lihat videonya terlebih dahulu yuk. Bayi berusia 1 tahun namun memiliki bobot yang tidak biasa, yakni 25 kg. Wah teman-teman, kita sudah lihat bersama-sama bagaimana obesitas bisa terjadi pada anak. Nah, sekarang kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Kak Indah. Kak Indah, kan tadi kita sudah membahas tentang anak ya Kak. Nah, kadang kalau kita melihat anak yang gemuk itu, dalam pikiran kita itu pasti sehat dan juga lucu. Tapi ternyata itu termasuk obesitas juga ya Kak. Nah, sebenarnya kapan sih Kak anak itu dikatakan obesitas? Nah, jadi obesitas adalah masalah kesehatan dunia yang banyak terjadi juga di Indonesia. Obesitas adalah ketidakseimbangan asupan energi dan juga pengeluaran energi yang mengakibatkan penumpukan lemak di dalam tubuh anak. Nah, jadi Kamel dan juga teman-teman, nah, setiap anak itu memiliki yang namanya grafik pertumbuhan yang ada pada Kartu Menuju Sehat atau KMS yang harus diisi oleh setiap orang tua pada saat kontrol ke dokter ataupun ke puskesmas pada saat imunisasi, berobat. Nah, pada grafik tersebut dapat kita plotkan nih Kak Amel. Nah, jadi dari grafik tersebut kita bisa melihat apakah anak kita kurang gizi, lebih gizi, normal, ataupun obesitas. Gitu ya Kak Amel. Oke, jadi karena itu ya Kak, grafiknya juga berhubungan dengan tinggi badan juga ya Kak ya? Ya Kak Amel. Karena kan kebanyakan masyarakat merasa insecure dengan membandingkan anaknya dengan contohnya tetangga atau teman sebayanya. Apakah anak saya itu kurang gizi atau bahkan obesitas? Nah, jadi teman-teman penting ya untuk mengisi KMS. Nah, iya betul sekali tuh Kak Amel. Nah, kalau untuk gejala klinisnya itu bagaimana ya Kak? Apa yang bisa kita lihat dari anak yang mengalami obesitas? Nah, kondisi klinisnya kita bisa melihat dari kondisi fisik si anak teman-teman. Nah, Kak Amel, jadi kita bisa melihat dari bentuk wajah si anak. Biasanya wajahnya bulat, pipinya tembam, kemudian dagunya rangkap. Selain itu lehernya pendek. Kemudian kita juga bisa melihat dari payudara ataupun dadanya biasanya membesar. Selain itu kita bisa melihat area perutnya. Karena pada anak obesitas perutnya itu buncit dan juga terdapat lipatan-lipatan. Selain itu pada anak laki-laki biasanya penisnya berukuran lebih kecil. Dan kemudian kita dapat melihat bentuk kakinya. Karena anak-anak yang mengalami obesitas biasanya bentuk kakinya X ataupun O karena tubuh terlalu berat menopang berat badan. Untuk pengisian grafiknya itu kita bisa plotkan sendiri atau dengan tenaga kesehatan Kak? Sebenarnya untuk yang memplotkan grafik pada Kartu Menuju Sehat itu adalah tenaga kesehatan. Tapi sekarang ini ayah dan bunda bisa mengerjakannya sendiri Kak Amel ataupun mengisinya sendiri. Biasanya kalau sudah melewati garis kuning itu tandanya anak kita sudah gizi berlebih. Dan kalau sudah di atasnya lagi itu tandanya anak kita sudah mengalami obesitas. Baik, berarti jika sudah di atas garis kuning ya Kak ya? Iya Kak Amel. Kak Indah, apa saja sih penyebab obesitas pada anak itu? Nah, jadi teman-teman, penyebab obesitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pemilihan makanan, seperti makanan manis yang tinggi gula dan juga kalori. Yang kedua adalah frekuensi makan berlebih, yaitu sekitar lebih dari 3 kali sehari dan juga selingannya lebih dari 2 kali sehari. Selain itu, tidak ada pembatasan pemberian susu formula, misalnya lebih dari 1 liter per hari. Itu dapat menyebabkan risiko terjadinya obesitas. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik. Nah, kan kamu sering lihat ya anak-anak sekarang tuh lebih suka di rumah untuk bermain gadget dan juga menonton TV daripada bermain atau beraktivitas fisik di luar. Kemudian yang keempat adalah faktor genetik. Jadi anak dari salah satu orang tua yang terkena obesitas akan menurun risiko terjadinya obesitas. Nah, jadi pada kasus-kasus ini ya Kak Amel, jadi anak-anak perlu pemantauan berat badan dan juga tinggi badan yang lebih khusus dan juga ketat.
Nah, ini menarik nih Kak. Kadang ada orang tua atau pasangan muda yang belum mengerti arti tangisan dari anak, sehingga terjadi pemberian makanan yang berlebih. Itu bagaimana ya Kak ya? Jadi teman-teman, frekuensi makan ini ada aturannya, yaitu 3 kali sehari dan juga selingannya 2 kali sehari. 3 kali sehari ini pada pagi, siang, dan juga malam hari. Isinya ada nasi, ayam, ikan, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga minum air putih. Jadi bukan minum minuman yang bersoda dan juga yang manis-manis ya teman-teman. Kemudian selingannya apa aja sih? Selingannya itu contohnya kayak potongan buah, roti, gandum, biskuit, ataupun susu. Tapi tidak boleh diberikan dalam jumlah yang berlebih ya, karena akan menyebabkan penumpukan lemak dan juga menyebabkan obesitas pada si anak. Itu ya Kak Mel? Oh iya Kak, nah untuk susu formula itu bagaimana ya Kak? Kan kebanyakan ibu-ibu itu memberikan anaknya susu formula. Nah, jadi teman-teman, susu formula ini diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhan si anak. Jadi kalau anak kita sudah mengalami gizi berlebih, jadi harus dibatasi ya susu formulanya, yaitu sekitar 500 ml per hari atau 2 botol besar. Begitu ya Kak Amel? Iya Kak. Nah, untuk anak-anak yang sudah mengalami obesitas itu dampak kesehatannya itu apa saja ya Kak? Atau bahkan itu sangat berbahaya Kak? Nah, jadi teman-teman, dampak obesitas ini dapat kita lihat di usia muda ataupun usia tua nanti. Yang pertama adalah kenaikan penyakit diabetes mellitus ataupun kencing manis. Yang kedua adalah penyakit jantung ataupun hipertensi. Yang ketiga adalah gangguan saluran pernapasan, karena anak-anak yang mengalami obesitas akan sulit tidur, kemudian mengorok, dan akan terjadi gangguan belajar. Yang keempat adalah saluran cerna, karena terjadi penumpukan lemak dan pembentukan batu empedu. Kemudian yang kelima adalah terjadi gangguan hormon, karena pada anak obesitas ini terjadi kenaikan hormon. Contohnya pada menstruasi, anak-anak yang mengalami obesitas akan mengalami menstruasi lebih awal. Kemudian pada laki-laki akan terjadi perbesaran payudara. Kemudian yang keenam adalah kelainan bentuk tulang, karena tulang menopang tubuh yang terlalu berat. Wah, ternyata dampaknya banyak sekali ya Kak, dan bisa mengarah ke problem kesehatan yang lebih serius. Nah Kak Indah, kayaknya ayah dan bunda di rumah ini sangat penasaran gak Kak, kalau anak yang sudah mengalami obesitas itu apakah bisa kembali normal atau tidak Kak? Nah teman-teman, jadi anak-anak yang sudah mengalami obesitas itu dapat ditangani melalui pembatasan kalori yang diberikan langsung melalui asupan makan, kemudian peningkatan aktivitas fisik. Nah, jadi ayah dan bunda dapat mengkonsultasikan kepada dokter untuk perhitungan kalori yang dibutuhkan oleh si anak. Oke Kak. Kak Indah, tips untuk mencegah obesitas pada anak itu kayak mana ya Kak? Nah teman-teman, tips untuk mencegah obesitas pada anak yang pertama adalah asupan makanan yang seimbang berisi karbohidrat, protein, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Yang kedua adalah hindari makanan manis dan juga minuman bersoda. Kemudian yang ketiga adalah batasi pemberian susu formula, yaitu cukup 500 ml per hari. Selanjutnya adalah peningkatan aktivitas fisik. Kemudian selain itu adalah gunakan orang tua sebagai role model dalam pola makan sehat. Yang terakhir adalah rutin mengisi kartu menuju sehat atau KMS untuk mengetahui tumbuh kembang si anak. Kalau untuk aktivitas fisiknya itu contohnya bagaimana ya Kak? Nah teman-teman, anak-anak itu idealnya beraktivitas fisik itu sekitar 60 menit per hari. Kemudian contohnya apa aja? Contohnya tuh kayak aerobik seperti berlari, bermain sepeda, ataupun bermain bola. Kemudian penguatan otot ringan nih Kak Emel, kayak sit up ataupun push up. Yang terakhir adalah bermain bersama orang tua. Itu juga adalah salah satu aktivitas fisik Kak Emel. Jadi kalau anak lari-lari itu jangan dimarahin ya Kak, tapi difasilitasi agar anak tetap aktif ya Kak? Iya, bener banget itu Kak Amel. Nah teman-teman, ini dia pembahasan kita pada siang hari ini tentang obesitas pada anak. Semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda di rumah ya. Saya Amelia Zaramawati. Saya Indah Cahaya Rahayu. Bersama-sama kita wujudkan generasi sehat dan cerdas. Sampai jumpa. Oke teman-teman, dari pembahasan kita tadi, kita tahu bahwa obesitas pada anak bukan hanya sekedar angka di timbangan. Peran orang tua adalah kunci utama, mulai dari mengenali tanda-tanda pola makan dan mengajari gaya hidup sehat untuk anak di rumah. Anak belajar dari apa yang ia lihat. Jadi yuk kita mulai hari ini. Karena perubahan kecil hari ini bisa jadi dampak besar untuk mereka nanti.